Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kembali dengan saya Susi Nurhalina di channel Ekonomi Asik. Kita masih membahas tentang pengangguran. Pengangguran yang pertama adalah friksional. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengangguran siklis. Berikutnya kita akan membahas tentang pengangguran struktural. Ditunggu ya video berikutnya. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe video ini, dan terima kasih. Apa yang kita akan bahas pada video kali ini adalah menganalisis pengangguran siklikal atau konjuktur, biasanya dikenal dengan siklikal atau konjuktur, dan penyebab serta solusinya. Di sini kita akan bahas satu persatu. Pengangguran di suatu negara pasti terjadi dan tidak ada negara yang tidak mengalami pengangguran. Hal ini harus diperhatikan dan diatasi dengan seksama dan jangan dianggap sepele. Nah, pengangguran, ingat apa itu pengertian pengangguran? Adalah kalau menurut Sadono Sukirno, saya ambil di buku Makroekonomi Modern, adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja. Angkatan kerja itu ada usia kerja ya, di mana usia 15 sampai 64 tahun ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Nah, mereka di sini prosesnya mencari kerja, sedang mencari kerja, dan atau yang sudah bekerja tetapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini kita lanjut ke pengertian pengangguran siklikal atau konjuktur. Nah, pengangguran ini adalah jenis pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Nah, perubahannya itu dilihat dari naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Penyebab dari pengangguran konjungtur atau siklikal yang pertama bisa terjadi karena ada penyimpangan PDB potensial. PDB potensial ini apa ya? Adalah PDB yang mengacu pada jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan sebuah perekonomian dengan menggunakan sumber daya yang ada saat ini. Jadi, kalau PDB potensial terjadi pada saat semua sumber daya ekonomi yang ada itu dikerahkan secara maksimum dan output yang dihasilkannya juga bersifat maksimum. Adanya peningkatan penawaran di mana ada penawaran secara agregat atau secara keseluruhan dari pihak produsen dalam jangka panjang dalam sebuah perekonomian. Pada tingkat output ini, perekonomian sepenuhnya dimanfaatkan. Nah, kalau dimanfaatkan semua sumber daya, berarti semua tenaga kerja full, artinya bekerja di lapangan secara penuh atau full employment. Nah, kalau ada penyimpangan PDB potensial di mana? Di sini ketika terjadi naik atau turun. Pada saat mengalami resesi penurunan perekonomian, berada di bawah kapasitas penuhnya dari PDB potensial tadi. Ekonomi mengalami kontraksi. Ini berarti beberapa faktor produksi kurang dimanfaatkan atau kapasitas yang tidak terpakai dalam perekonomian. Biasanya karena lemahnya permintaan agregat. Karena ada permintaan agregat artinya dari pihak konsumen, di mana masyarakat mengalami penurunan daya beli, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa juga menurun. Ini sifatnya secara agregat atau secara keseluruhan. Penurunan ini mengharuskan produsen mengurangi produksi barang dan jasanya karena daya beli konsumen semakin menurun, berarti konsumen
kurang membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Tentu produsen akan mengalami kerugian. Di antaranya dengan mengurangi jumlah pekerja. Kalau dalam keadaan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan sedikit terjual karena daya beli masyarakat yang kurang, tentu produsen akan mengurangi tenaga kerja supaya mengurangi biaya operasional, sehingga terjadi pengangguran. Nah, jadi pada saat resesi ini, pengangguran siklikal ini, pengangguran yang disebabkan karena adanya daya beli masyarakat yang turun sehingga produsen mengalami kerugian karena barang dan jasanya tidak terjual. Untuk itu, untuk mengurangi biaya produksi, maka produsen akan mengurangi tenaga kerja. Pada fase ini, lapangan kerja menyusut dan pengangguran cenderung meningkat karena permintaan tenaga kerja turun. Nah, ini biasanya pernah terjadi ya, di Indonesia terjadi inflasi atau deflasi. Ya, jadi pada saat resesi ini bisa dalam bentuk deflasi. Ketika ekonomi berada di atas tingkat potensialnya atau PDB potensialnya, ekonomi mengalami ekspansi. Kegiatan ekonomi berkembang karena tenaga kerja semua lebih banyak dikerahkan. Ada tekanan, akhirnya awalnya nilai harga barang menjadi tinggi di atas harga umum. Harga barang meningkat tajam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal seperti ini. Nah, ini biasanya kita terkenal dengan inflasi. Kalau yang tadi resesi itu deflasi karena harga turun menerus, berarti yang dirugikan adalah produsen. Kalau yang ini adalah pada awalnya itu konsumen karena harga naik terus menerus. Tingkat penganggurannya pada saat awalnya pengangguran itu rendah. Permintaan akan tenaga kerja pada saat belum terjadi inflasi yang terus menerus atau tingkat harga yang naik terus-menerus, awalnya permintaan akan tenaga kerja sangat tinggi, artinya full employment-nya sangat tinggi. Jika keadaan ini berlangsung lama, di mana peningkatan, nah di sini letaknya saat tingkat harga naik terus-menerus dan jangka waktunya lama, maka terjadi sangat inflasi, meningkatkan harga barang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan pendapatan. Harga naik terus-menerus dalam jangka waktu lama, tetapi pendapatan masyarakat tetap, ini sangat merugikan. Maka akan menyebabkan daya masyarakat turun juga. Wow, sama ya seperti resesi tadi, daya beli masyarakat turun. Tapi kalau pada saat ekspansi ini awalnya tenaga kerja itu semua dikerahkan, artinya pengangguran sangat rendah. Nah, pada saat tertentu ada keadaan di mana harga naik terus-menerus. Nah, kenaikan harga naik terus-menerus ini ada faktor lain menyebabkan dia inflasi. Pada saat itu pengangguran sangat rendah dan harga barang yang tinggi tidak disertai dengan pendapatan masyarakat, maka daya beli masyarakat menjadi turun. Akhirnya, produsen merasa ini merugikan karena barangnya tidak terjual dan produsen akan mengalami kerugian. Akhirnya juga sama seperti resesi, untuk mengatasinya dengan cara mengurangi tenaga kerja. Nah, hal ini dilakukan oleh produsen mengurangi biaya produksi. Artinya sama ya, semuanya pada saat naik atau turun, semuanya akan berakibat kepada pengurangan tenaga kerja. Bagaimana solusi untuk menghadapi pengangguran yang disebabkan oleh keadaan siklikal atau konjuntur dari perekonomian suatu negara? Yuk kita lihat. Yang pertama, mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya
untuk membeli barang dan jasa, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Nah, kalau begitu kenapa ya diarahkan? Mungkin di awal-awal pendapatan masyarakat banyak untuk ditabung, tapi tidak untuk terlalu banyak dibandingkan dengan konsumsi. Kalau begitu, antara konsumsi dan tabungan sangat berkaitan ya. Ya, tentu karena kalau banyak pendapatan kita untuk di saving, maka pembelian untuk barang dan jasa turun, yang kasihan adalah produsen. Jadi perputarannya harus seimbang ya. Yang kedua adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, bagaimana seandainya keadaan itu sudah berlangsung? Bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat? Nah, ini dapat dengan cara menambah pendapatan masyarakat. Salah satunya PNS ya, itu diberikan kenaikan gaji atau BUMN menaikkan gajinya. Yang ketiga adalah meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek-proyek pemerintah. Kalau tadi kenaikan gaji secara langsung, kalau ini program pemerintah dengan cara mengadakan proyek padat karya mungkin ya, jadi banyak untuk menyerap tenaga kerja. Yang keempat, mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Jadi diarahkan bagaimana permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa itu dan memperluas barang dan jasa. Pasar yang sudah ada dipertahankan dan diusahakan membuka peluang lain dalam rangka memasuki pasar baru. Kalau begitu, kita bisa mengadakan cabang-cabang baru atau ke daerah-daerah yang belum dijamah oleh produsen. Yang kelima adalah menciptakan teknik-teknik pemasaran dan promosi yang menarik agar masyarakat tertarik membeli barang dan jasa. Artinya di sini solusinya kebanyakan adalah meningkatkan daya beli masyarakat, karena yang dirugikan pada saat resesi adanya penurunan harga barang. Jadi yang dirugikan adalah produsen. Nah, tapi juga pada saat terjadinya inflasi, bagaimana juga untuk mengatasinya. Yang keenam adalah pemerintah melakukan intervensi ikut campur untuk merangsang ekonomi melalui kebijakan ekspansinya. Nah, ada kebijakan ekspansi, kebijakan fiskalnya. Saat mulai berlaku, ekonomi mulai pulih dan berkembang. Konsumen membelanjakan lebih banyak untuk barang dan jasa. Kebijakan ekspansi akan mengarahkan bisnis untuk meningkatkan produksi dan mempekerjakan lebih banyak para tenaga kerja. Yang ketujuh adalah pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran. Nah, berarti dalam bentuk APBN-nya ya, atau memotong pajak. Nah, dari kalau pengeluarannya dibanyakin dan pengurangan misalnya atau pemotongan pajaknya diatur kembali supaya konsumen dalam misalnya nih pada saat resesi kan daya beli masyarakat tuh kurang. Jadi bagaimana masyarakat bisa meningkatkan daya belinya. Pengeluaran yang tinggi atau pajak yang rendah akan meningkatkan permintaan masyarakat secara agregat atau keseluruhan. Kedelapan adalah apa solusinya selanjutnya? Dapat digunakan dengan pembangunan. Nah, pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, terutama pembangunan ekonomi, selalu diharapkan membawa berita gembira nih, yaitu meningkatkan produk nasional. Terbukanya kesempatan kerja, stabilitas ekonomi yang akhirnya akan membuka lapangan pekerja. Nah, kalau terjadinya pembangunan secara luas dari Sabang sampai Merauke, artinya ada kesempatan kerja yang terbuka dengan luas. Kesembilan adalah tadi dari pihak bank, dari pihak pemerintah. Kalau sekarang dari pihak bank. Bank sentral biasanya akan melonggarkan kebijakan moneternya. Nah, kalau dari pemerintah kebijakan fiskalnya, sedangkan kalau bank sentral dari kebijakan moneternya.
dengan kebijakan moneter untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah menurunkan suku bunga bank. Suku bunga kredit juga turun dan bank-bank bersedia memberikan lebih banyak pinjaman. Kalau begitu, pinjaman banyak diberikan kepada masyarakat, artinya ada peluang untuk melakukan bisnis dengan adanya pinjaman-pinjaman yang lunak dari perbankan, menurunkan persyaratan cadangan, dan melakukan operasional pasar terbuka dengan memberi surat berharga pemerintah. Kebijakan ini akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan mendorong permintaan agregat. Yang 10, di sisi lain, biaya pinjaman yang lebih murah yang dilakukan oleh Bank Sentral mendorong rumah tangga atau bisnis untuk mengajukan pinjaman baru. Nah, di sini mereka menggunakan uang itu untuk membeli barang tahan lama dan barang modal. Peningkatan ini merangsang sektor bisnis untuk meningkatkan produksi dan akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan baru atau menciptakan lebih banyak tenaga kerja. Inilah pengangguran siklikal atau konjunktur. Jadi pengangguran ini disebabkan karena keadaan di mana ada naik turun, masanya perekonomian mengalami turun atau naik di dalam perekonomian suatu negara. Jadi disinilah pengangguran siklikal perlu diatasin. Ya, semuanya tidak berjalan sendiri-sendiri, harus dari berbagai pihak, dari masyarakat itu sendiri, dari pihak pemerintah, dan dari pihak bank. Semoga penjelasan ini memberikan tambahan pengetahuan kita bahwa pengangguran itu banyak macamnya, jenisnya. Untuk selanjutnya video kalian tunggu ya tentang pengangguran struktural. Sampai jumpa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.